Realita Pus TV Channel Bedebis. Halo sahabat Realita Pus TV Channel, kembali lagi di program podcast kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, tokoh muda Provinsi Bengkulu yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio kita, di studio Realita Pus TV Channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentunya. Nah, langsung saja kita ngobrol. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Wah, ini narasumber kita ini namanya Bang Undang Sumbaga. Beliau ini CEO ya, CEO Sentra Elektro, dan setelah lama melalang buana di dunia pengusaha, di dunia wirausaha, kini sudah menasbihkan diri untuk terjun ke dunia politik. Ini luar biasa. Ini kita pengen gali ini seperti apa kok semangat beliau ini akhirnya mau terjun ke dunia politik. Ini seorang tokoh pengusaha muda yang akhirnya memantapkan diri untuk terjun ke dunia politik. Nah, by the way ini Bang. Nah, ini terima kasih sudah bisa hadir Bang. Ya. Siap. Semoga betah di studio kita ini. Apa kesibukan sekarang nih? Tuh. Kita hari ini kebetulan ada job fair tadi. Ya. Secara umum kesibukan kita dalam beberapa bulan terakhir ini ya tentu persiapan juga. Betul. 2024. Nah, ini akan berkaitan dengan kita. Jadi balik tadi dengan kesuksesan, kemudian apa yang sudah dicapai dari dunia usaha, kok kenapa memilih terjun ke dunia politik? Ya baik, jadi semua itu kan berawal dari pergaulan dan Tadi bukan coba-coba ya? Oh, enggak. Hah? Enggak. Takut nanti coba-coba. Semua berawal dari pergaulan, kan di HIPMI itu kan kita bergaul dengan semua latar belakang, mulai dari pebisnis, politikus, wartawan, terus banyak lagi yang kita temui masyarakat LSM dan yang lain. Praktisi ya. Praktisi. Nah banyak kita melihat dari situ, ternyata khususnya di dunia usaha, khususnya UMKM lagi, itu ternyata belum begitu banyak disentuh oleh pemerintah. Ini bagaimana sosok muda ini terjun ke dunia politik, akhirnya mencalonkan diri ya sebagai calon legislatif di DPR provinsi. Betul. Dari partai Golkar. Ya. Partai Golkar. Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7. Nah, jadi beliau ini akhirnya sudah memantapkan diri untuk terjun ke dunia politik. Tapi sudah seberapa matang untuk memilih ke dunia politik? Apakah memang sudah dianggap bekal sudah cukup? Karena kan ya sama kayak pengusaha kan harus minimal punya mental, punya semangat. Nah, ini dari dunia politik apa harus demikian sehingga memilih? Harus dong. Setiap kita turun itu kalau pengusaha itu harus punya perhitungan yang matang. Begitu juga dalam politik. Begitu pun dalam politik. Secara ilmiah politik itu bisa dipetakan dan bisa dihitung. Ya. Secara ilmiah. Hingga nanti kan variabel pendukung. Kalau dibilang kayak jaringan, ya, pergaulan, dan yang tidak kalah penting kan logistik sebenarnya. Ya. Kalau variabel semua ini tercukupi, maka sebenarnya ya boleh dibilang 90% itu bisa kita tentukan arah hasilnya. Arah hasilnya. Margin error itu kan kita bisa hitung. Secara statistik ilmiah itu kan bisa dihitung sebenarnya. Pertarungan yang sejati sebenarnya ada juga stigma di masyarakat atau di publik juga menyampaikan bahwa pertarungan sejati itu bukan di luar, tapi di internal sendiri. Nah, ini bagaimana strategi ini? Ini bagaimana dari sosok muda boleh dikatakan mungkin pendatang baru ya, boleh dikatakan bersaing dengan pemain lama ini. Ya secara umum kita optimis dalam artian seperti saya bilang tadi, pileg ini sebenarnya bisa kita petakan. Ya. Bisa kita petakan, semua punya segmentasi tersendiri. Ya. Tinggal bagaimana variabel tadi apakah mencukupi atau tidak. Contohnya misalnya pengkondisian. Ya. Kondisinya sebenarnya berapa sih yang kita targetkan. Terus juga sosialisasi berapa orang sih harus kita temui. Terus nanti baru di hari H mungkin ada transport mungkin ya transport kan berapa yang harus kita penuhi. Ya sebenarnya nggak terlalu banyak. Cuma ini kan di tengah transaksi masyarakat, mindset masyarakat ya, budaya dan karakter masyarakat sekarang ya boleh tanda kutip tidak terlepas dari transaksional, sudah mengakar. Ini bagaimana tokoh muda untuk artinya memberikan edukasi, pendidikan politik kepada masyarakat bahwa
oh itu tidak bagus dalam kancah pertarungan politik karena dia akan melahirkan tokoh-tokoh politik yang karbitan. Nah, ini gimana? Boleh dibilang itu sudah menjadi isu nasional. Nah, ya. Sudah menjadi isu nasional dan menjadi budaya dan salah satu kelemahan politik kita saat ini. Tapi kalau kita tidak mengikuti dan memulai itu, ya kita juga nggak bisa survive gitu, nggak bisa bertahan. Makanya kita semakin mengedukasi ke masyarakat bahwa yang kita pilih itu harus orang yang kita kenal. Tidak boleh pragmatis. Tidak boleh kita pragmatis. Kita harus memilih orang kandidat yang betul-betul kita kenal. Kenal orangnya siapa, kenal apa tujuannya untuk masuk politik. Apa tujuannya sehingga dia ingin menyambung aspirasi masyarakat atau aspirasi Anda. Nah, ini yang minimal tuh harus masyarakat itu ketahui. Jadi tidak boleh tiba-tiba hari H karena kasih transport sekian, oh yang ini cuma sekian, atau kita pilih sekian. Serangan pajar ya? Serangan pajar gitu kan? Ya. Itu kan tidak boleh. Ya, kalau uang transport ya boleh. Ya. Ada juga diatur juga ya, uang transport di aturan itu ada aturannya sebenarnya. Iya makanya kalau terlalu pragmatis orang yang tidak kenal sama sekali, terus kasih lebih kita pilih itu kan nggak boleh juga. Artinya masyarakat juga berpikir ya, ketika nanti ketika suara Anda dibeli, ya resikonya. Iya betul. Lahir. Ya selain melahirkan pemimpin yang karbitan, ya si calon tersebut waktu itu saja akan datang. Ya kalau kita bilang main pendek lah maksudnya. Kan? Jangan harap aspirasi itu. Jangan harap. Karena suara kita udah dibeli ya. Karena suara kita sudah dibeli. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, ya kita harus mengetahui sebenarnya siapa dan visi misi dia apa dan apa kepedulian dia setelah dia terpilih nanti. Kalau itu kita nggak tahu, ya sudah walau alam aja. Ketemu 5 tahun ini, ketemu lagi nanti 4 tahun lagi akan menjelang masa kampanye. Nah inilah sistem politik yang mesti kita harus meluruskan. Ya, meluruskan. Seperti sampaikan berapa kali saya ada bertemu masyarakat, sampaikan bahwa yang paling penting, yang isu yang terjadi saat ini adalah lapangan pekerjaan. Terus bagaimana sekarang kita dihadapkan terhadap jumlah pengangguran tadi sangat tinggi di Provinsi Bengkulu. Nah itu kan ini kan tidak bisa kita cuma sekedar janji-janji saja kan, harus ada langkah konkret dari pemerintah. Nah langkah konkret inilah ya parlemen yang harus memikirkan apa yang harus kita lakukan. Investasi besar-besaran harus masuk ke Bengkulu. Tentu kita harus lakukan promosi investasi di Bengkulu. Kerjasama dengan siapa? Stakeholder ya dinas perizinan bisa. Terus juga dari dinas pariwisata juga bisa, dan ini harus diberdayakan. Tidak boleh kita hanya sebagai anggota DPR lantas ini tidak diperjuangkan. Ya akibatnya dari tahun ke tahun ya seperti itu terus yang terjadi. Masyarakat menjerit anaknya pengangguran. Kalau kita lihat isu 1 minggu ke belakang kan masih SMK tapi sudah bikin coba-coba jadi pembegal gitu kan. Ini kan miris sekali gitu kan. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu kan karena kesejahteraan yang kurang. Nah, makanya balik dari kesejahteraan itu, kalau saya secara pribadi, kami terus membuka lowongan pekerjaan, terus membuka pelatihan. Tapi ini kan jumlahnya tidak banyak. Nah, makanya kita berharap setelah nanti terpilih, tentu akan lebih banyak usaha untuk membuka lapangan pekerjaan ini. Itu menjadi gagasan utama yang kita bawa ke parlemen nanti, nanti ya. Iya. Nah, apalagi kalau melihat juga sekarang sosok muda sudah banyak berbicara di dunia politik, bahkan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Terbukti sekarang Gibran yang usianya baru 36 tahun sudah jadi cawapres. Ini kan ada secara tidak langsung menambah DNA anak-anak muda juga. Bisa bilang ya bagus, karena sekarang ini kan 60% jumlah pemilih itu kan anak muda. Ya, milenial. Milenial, Gen Z kan. Jadi ya mau tidak mau Indonesia itu harus juga bangun dari tidurnya. Bahwa kita harus siap dipimpin oleh anak muda. Dan anak muda memang senang dipimpin oleh anak muda. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Kita lihat sekarang contoh di mana orang-orang sukses dan kaya di Indonesia sekarang, di dunia sekalipun, itu kan dominannya kan sudah banyak anak muda. Tapi kan kalau soal pengalaman ini kan masih juga tanya, ini bagaimana nih?
harus punya pengalaman juga. Nah ini bagaimana nih? Harus matang juga. Ini bagaimana? Ada juga yang kan ada peribahasa mengatakan pengalaman itu kan bisa dibeli. Iya kan kita bisa belajar. Yeah. Itulah gunanya kita punya mentor banyak. Mentor kan kita bisa belajar. Tinggal mau atau tidak aja kita belajar kan. Sama saya juga kan. Dulu saya merintis sentra elektro di awal, orang banyak baru katanya lulus STM ini katanya kan baru 5 tahun aja lulus STM, baru lulus kuliah, mau bikin usaha, mau kredit mobil, buka toko katanya. Ini sudah banyak orang pemain lama ini katanya di Pato, di Panorama katanya kan. Memang bisa katanya bersaing. Tapi kita buktikan, kita belajar dari media, dari internet kita belajar, di YouTube kita belajar, kita temui pakarnya. Ya akhirnya ilmu kita bisa sama dengan yang sudah pengalaman. Alamiah ya, percepatan. Cepat kita. Tinggal kan sebenarnya kemauan kita untuk belajar atau mengimprovisasi ilmu yang berkembang sekarang. Akhirnya kita kan bisa menguasai teknologi digital marketing, promosi secara online. Mereka tidak sempat improvisasi. Akhirnya apa? Kita bisa menjadi pemenang gitu. Inilah nilai plus dari anak muda. Itulah nilai plus anak muda tadi. Jadi kalau orang bilang harus pengalaman, harus teruji, ya itu kan kemauan individu untuk belajar saja sebenarnya kan. Sama seperti saya juga bisa terjun ke dunia politik. Kenapa? Apa sudah pengalaman? Apa sudah punya banyak pengetahuan? Kan tinggal kita belajar. Pengetahuan kita baca semua tentang hukum ilmu pidana, hukum ilmu perdata, tentang aturan-aturan main di DPR. Kan semuanya kan bisa kita pelajari itu. Apalagi anak muda kan daya tangkapnya kan masih kuat. Makanya kalau bilang pengalaman itu kan bisa kita beli. Kita dengan belajar maksudnya. Kita belajar dengan cepat. Ya tentu kan dengan dukungan-dukungan teknologi sekarang itu bisa terjadi. Pengalaman itu bisa dengan cepat dikuasai dan ilmu itu bisa dengan cepat diserap. Apalagi sekarang memang sudah eranya teknologi. Kita paksakan sekalipun, mohon maaf ya sudah berumur, nggak bisa juga. Nggak bisa mengikuti dengan kondisi sekarang. Nggak bisa mengikuti juga kondisi sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang super cepat gitu ya. Nah itu yang maksud saya. Kita tidak boleh juga menyepelekan anak muda. Jadi anak muda jangan minder ya. Oh, anak muda jangan minder. Justru disinilah momentum mungkin ya untuk anak muda untuk berbicara banyak ya. Ya momentum dan itu sudah banyak dibuktikan oleh tokoh-tokoh dunia. Elon Musk itu orang katanya kan mau coba-coba mau ke bulan, mau kemana, katanya mau bikin mobil. Katanya mobil nomor 1 sekarang di dunia. Tesla itu siapa yang nggak kenal mobil Tesla? Toyota kalah jauh mobil listrik yang dibandingkan Tesla. Ini kan membuktikan bahwa anak muda itu punya potensi. Cuma potensi ini bisa tidak si individu anak muda ini untuk mengembangkannya. Jadi kalau saya optimis saja sebenarnya. Akan lahir terus pemimpin-pemimpin muda di masa depan, bukan hanya Gibran ya. Oke, akan lebih banyak lagi pemimpin di setiap daerah bahkan di Indonesia. Mungkin di Bengkulu juga bisa. Ya bisa. Mudah-mudahan saja kita doakan. Lahir tokoh nasional kayak dulu kan Bang Rio Capella yang go nasional ya dulu ya. Ini jadi inspirasi kan, jadi inspirasi kita juga. Itu kan menjadi inspirasi. Jadi kan dulu Soekarno itu umur berapa dia punya partai politik? 30 tahun dia sudah punya partai politik loh. Jadi udah ada sejarahnya. Memang anak muda itu yang akan bisa mendongkrak dunia itu memang sudah ada sejarahnya. Indonesia ini merdeka karena apa? Anak muda menculik Soekarno untuk segera mendeklarasikan Indonesia kemerdekaan. Kalau tidak diculik anak muda, nggak tahu kita ceritanya sekarang kan. Mungkin 1946 kan, mungkin 1947 kita baru merdeka. Cuma anak muda itu ya memang bisa mendongkrak. Cuma ya memang harus dibutuh penasehat atau mentor untuk bisa mungkin dari 5 ide gagasan yang bisa dijalankan ke 3 atau 2. Ya saya pikir itu sah-sah aja. Itulah gunanya mentor kan, untuk sharing. Ya kita punya profesor juga banyak, punya guru besar juga banyak. Ya itu salah satu untuk bisa mengadvise. Tapi yang mengambil keputusan tetap bisa diberikan ke anak muda. Oh ini ide-idenya, jadi tinggal kita jalankan. Diimprovisasi ya. Improvisasi. Oke. Nah itu tadi sahabat Realita Pos TV Channel bahwa sosok muda Bang Undang Sumbaga ini untuk dari pengusaha sekarang terjun dunia politik tidak lain tidak bukan karena berangkat dari keprihatinan beliau terhadap pelaku-pelaku dunia usaha UMKM di Provinsi Bengkulu yang masih belum mendapat perhatian secara maksimal dari pemerintah ya kan.
Nah, tentunya ini akan menjadi gagasan beliau untuk dibawa ke parlemen dan mungkin jadi janji politik juga ya, boleh dikatakan? Ya, insya Allah. Janji politik atau kontrak politik seorang tokoh politis muda kepada konstituen atau kepada masyarakatnya ya. Betul. Dan ini nanti akan dinanti sejauh mana ikhtiar beliau ini untuk mencapai itu, karena kalau bicara segmen pengusaha beliau sudah berhasil, artinya ini akan menaklukkan dunia politik ini sejauh mana ini tantangannya ke depan. Betul. Semangat, Bung. Semangat. Nah, terakhir closing statement untuk pemirsa Realtor Peristiwanya channel yang menonton tayangan ini nanti apa dari tokoh muda, politisi muda ini? Ya, secara umum sebagai anak muda kita tidak boleh minder. Tidak boleh minder Dan harus berani. Optimis Dan berani. Berani dulu mengambil keputusan. Ya. Nanti kalau salah-salah dikit, ya kita belajar. Iya. Namanya anak muda ya boleh salah. Ya tidak boleh apa? Ya tidak boleh ya bohong, nggak boleh lah kalau anak muda kan. Tapi kalau kesalahan dikit ya biasa belok-belok sedikit. Kalau nggak salah kan kita nggak tahu. Iya. Itu juga bagian dari proses ya. Itu adalah bagian dari proses. Jadi saya undang Sumbaga berharap kepada anak-anak muda Bengkulu untuk terus berkreasi dan jangan pernah takut dengan persaingan yang ada. Karena kalau kita pengen belajar, dan kita ingin tahu, tentu akan lebih banyak solusi Allah berikan kepada kita. Dengan catatan punya niat. Dengan catatan punya niat baik dan punya kemauan untuk belajar yang kuat. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Seperti Realita Pos ini dari dulu yang mungkin dari bawah, ya sekarang sudah punya ruang podcast sendiri. Ini kan sesuatu hal yang berani juga. Ya. Kalau tidak berani kan nggak mungkin juga akan bisa akan punya seperti ini. Nggak sampai seperti ini ya. Iya, nggak akan sampai seperti ini. Iya, benar-benar. Oke, itu tadi closing statement dari Ketua HIPMI Provinsi Bengkulu sekaligus CEO Sentra Elektro ya AC, yang mungkin nanti butuh AC bisa hubungi beliau ya. Nanti kita akan munculkan nomor kontak di deskripsi di bawah ini. Oke, Bang, terima kasih. Terima kasih banyak. Waktunya. Sukses selalu juga. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan bisa terrealisasi dan bisa menuju ke parlemen ya. Kita doakan. Oke, kita tutup saja akhiri dengan tagline kita nih, Bang. Ada tagline kita, berbis. Jadi kita tutup channel kita dengan tagline kita, Realita Plus TV Channel berbis. Kami akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.